Kata Allah, kalau sholat seseorang benar, maka ukurannya adalah dia akan terbebas dari perbuatan keji dan di sholat yang ditunaikan dengan benar. Sholat yang ditunaikan dengan benar. Ada alif lamnya, Bu. Ingat ya, ada alif lamnya. Kalau tidak ada alif lamnya, sholat itu artinya umum, sholatnya bebas. Ibu mau cepat-cepat, mau lambat silahkan, mau khusyuk, mau tidak bebas. Tapi kalau ada alif lamnya disebut alif lam ma'rifah, khusus sesuai ketentuan. Dan semua bacaan sholat dalam Al-Quran, semua bacaan sholat, kalimat sholat dalam Al-Quran yang bermakna ibadah, dari mulai takbir sampai dengan salam, seluruhnya menggunakan alif lam. Kalimat sholat pertama Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholat. Al-Baqarah 43, wa aqimus shalah. 45, wasta'inu bis sabri was shalah. 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. 238, hafizu 'alas shalawat. Quran surah ke-11 misalnya ayat 114, aqimis shalata tarafail lail. Quran surah ke-17 ayat ke misalnya 78, aqimis shalata liduluki syamsi. Selalu pakai alif lam. Itu artinya kalau kita sholat mesti benar. Nah kalau sholatnya benar, apa dampaknya dari situ? Akhlak. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Maaf, semua orang baik itu sumber kebaikannya terbebas dari dua ini. Mohon izin Bu ya, kalau ibu anaknya, cucunya, atau kita sendiri ingin baik, rumusnya gampang. Bebaskan dari dua sumber ini. Tidak ada yang ketiga. Di keburukan itu cuma dua. Kalau bukan fahsya, pasti munkar. Kalau bukan fahsya, pasti munkar. Apa itu fahsya? Keji. Apa itu keji? Fahsya. Fahsya, keburukan yang bersumber dari syahwat. Pornografi, porno aksi, LGBT, yang jorok-jorok, yang kotor itu fahsya. Awas, hati-hati. Saya ulang ya. Pornografi, porno aksi, LGBT, homo, lesbi, transgender, sejenisnya itu fahsya namanya. Jadi mustahil ada orang sholat berbuat fahsya, mustahil. Makanya ketika seseorang sholatnya benar, itu pasti akan memberikan perisai pada dirinya dari perbuatan fahsya. Nih Bu ya, gak usah jauh-jauh. Kalau sholat kita benar, ibu lihat gambar di handphone. Buka misalnya, ya. Begitu ingin lihat berita, tiba-tiba ada gambar yang tidak elok. Itu kalau sholat kita benar, dalam hati kita ada yang disebut dengan burhan namanya. Apa namanya? Burhan. Ada Ustadz Yusuf Burhan. Burhan. Laula an ra'a burhana rabbi. Burhan. Burhan itu petunjuk Allah. Saya ulang ya. Burhan itu petunjuk Allah yang muncul dalam hati, yang menjauhkan kita dari maksiat. Petunjuk Allah yang muncul dalam hati, yang menjauhkan kita dari maksiat. Nabi Yusuf pernah diajak berduaan oleh seorang perempuan, istri seorang pembesar, untuk melakukan hubungan yang tidak dibenarkan. Ya, ini dalil tidak dibenarkannya. Awas, perbuatan zina di luar nikah. Hati-hati di surat Yusuf. Ya, walaqad hammat bihi, ya, wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi. Perempuan itu mengajak Yusuf untuk berduaan. Perempuan itu telah memiliki suami. Yusuf belum menikah sama sekali, diajak berduaan. Ini dalil jelas dalam Al-Quran tidak diperbolehkannya hubungan seksual di luar pernikahan. Jadi nggak usah bikin disertasi, capek. Ya, udah satu ayat baca selesai. Ini artinya orangnya jarang baca Quran. Balik ke sini. Ketika kemudian ditampakkan oleh Allah, laula ara'a burhana rabbi. Kalau dia tidak merasakan, melihat burhan, petunjuk di hatinya dari Allah, ini salah, jangan lakukan. Kalau Nabi itu pasti dijaga, maksum. Nabi nggak mungkin berbuat maksiat, dijaga. Kalau kita karena bukan Nabi, dorongan nafsu itu ada, tapi oleh Allah diberikan pancaran di hatinya supaya mencegah dia berbuat maksiat. Makanya ibu sering dengar suara hati ketika berbuat salah. Kalau nggak percaya begini Bu, tes ya, tes. Masih ada nggak nih? Nanti keluar dari sini, ibu coba pakai sendal orang lain.
Ngetes, awas, bukan dia lakukan, ngetes. Pakai aja, punya saya, kata Ustadz Adi. Ini cuman cek ya. Lihat sini, ibu pakai, begitu ibu pakai itu, nanti akan ada suara hati dalam benak kita. Itu bukan punya kamu. Pasti itu. Ada snack aja, snack dikasih itu, di samping misalnya, ibu mau ambil aquanya. Ketika itu bukan untuk ibu, hati ibu akan mengatakan, itu bukan punya kamu. Iya, selalu begitu. Itu burhan namanya. Nah makanya orang-orang yang sholatnya bagus, itu pasti sinyal burhannya kuat, Bu. Nggak percaya silahkan. Semakin banyak sholatnya, semakin tinggi kualitasnya, bahkan jangankan yang fardu, sholat sunnah dia buru, tahajud dia kerjakan, sholat duha dia lakukan, rawatib tidak pernah tinggal, sholat mutlak dia lakukan, semua jenis sholat dia koleksi. Kalau sudah dikerjakan semua ini, demi Allah saya katakan, mustahil dia akan berbuat fahsya. Mustahil. Sebaliknya, kalau ada orang masih berbuat fahsya, senang berkata kotor, apalagi berbuat seperti yang tadi, pelaku di pornografi, ada porno aksi, aktif di LGBT, tapi masih kelihatan sholat, itu pasti ada yang salah dalam sholatnya. Ada yang keliru. Karena mustahil sholat itu bersanding dengan perbuatan maksiat, itu mustahil. Jari orang tahiyat tidak akan berbuat maksiat. Makanya misalnya yang menyimpang tadi, ada yang saudara kita sakit misalnya ya, yang homo, yang lesbi, kita doakan supaya sembuh, kita ajak untuk kembali. Kita doakan, berikan pendidikan supaya balik lagi. Nah pelajaran supaya dia balik dalam aspek syariat itu, dalam hal tertentu dia nggak boleh kemudian menjadi pelaku. Contoh, imam. Homo nggak boleh jadi imam. Di kalangan orang normal itu nggak boleh. Kenapa? Karena di antara syarat tidak terpenuhi, perilakunya tidak mencerminkan kemudian hasil dari perbuatan sholatnya. Dan ketika dia sholat, otomatis bisa mengganggu jamaah di belakangnya. Allahu Akbar. Bubar. Bubar sholatnya. Jelas ya? Baik, jadi mustahil Bu, mustahil ada orang sholat berbuat fahsya, itu mustahil. Awas, saya maksud bukan ibu. Kalau pulang ke rumah ada anak, senang lihat tayangan yang tidak bagus, main-main di lingkungan yang tidak baik, maka coba lihat sholatnya. Yakin saya, kalau nggak dia bolong-bolong, pasti nggak maksimal sholatnya. 2, mungkar. Mungkar perbuatan maksiat yang bersumber dari nafsu perut dan akal. Jadi kebutuhannya kebutuhan perut dan direncanakan oleh akal. Misal mencuri, korupsi, mencela, berselisih, berdusta. Awas, itu mungkar. Mencela itu perbuatan mungkar, makanya ada larangan mencela. Quran surah ke-49 ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum, jangan saling mencela. Gibah itu double, perbuatan mungkar dan fahsya. Gibah, Bu. Ya, bahasa kerennya gosip. Ya, makanya maksiat itu jangan dibikin keren, Bu. Jangan merubah kalimat maksiat menjadi kalimat yang halus, sehingga dengan halusnya kalimat itu seakan-akan perbuatan itu boleh. Jangan. Ibu katakan aja begitu. Sekarang kan misalnya Bu ya, maaf ya, mencuri sekarang kan dimodifikasi kalimatnya. Korupsi, udah aja sebut maling, itu jelas selesai. Kenapa yang ayam disebut maling, yang besar-besar disebut koruptor? Kan jadi kayak keren. Makanya ketika dibawa kemudian oleh petugas, gayanya kayak mau pergi ke hotel. Bawa koper, bawa apa, rombongan gitu kan. Udah ada sebut maling, udah selesai. Ya. Orang-orang yang menjual diri, laki-lakinya, perempuannya sebut pezina. Ini diperbagus, karena diperbagus seakan-akan jadi boleh. Kupu-kupu malam. Jadi kalimatnya dibikin bagus, karena dibikin bagus itu seakan-akan menjadi boleh. Udah maksiat pun langsung aja dibikin dengan kalimat yang jelas seketika. Kata Allah, la taqrabu zina, zina. As-sariqu was-sariqatu, maling, pencuri, sebut dengan itu. Sehingga ketika kalimatnya itu keras disebutkan, dia akan jauhi. Bapak kamu maling ya? Bukan, koruptor. Karena dibikin bagus. Ya. Ibu kamu kok keluaran malam-malam? Dia kupu-kupu.
Paham? Nah, jadi orang kalau sholatnya benar itu pasti lahirnya akhlak. Dia akan menjauhi perselisihan. Dia akan menjauhi gibah, gosip. Awas, Bu. Maaf ya, saya tunjuk ibu karena memang pesan di Qur'annya itu lebih kuat ke perempuan. Laki-laki mungkin, tapi perempuan lebih kuat cenderungannya. Itu ada di surat ibu. Ya, surat An-Nisa ayat 34, paling kiri sebelah atas. Saya lompat sedikit. Quran surah keempat, surat ibu-ibu. Ayat 34, paling kiri sebelah atas. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ada ayatnya? Oke, sekarang lihat pertengahan ayatnya. Fas-salihatu, maka istri-istri yang solehah itu, perempuan-perempuan yang solehah itu. Siapa yang ingin jadi perempuan solehah boleh angkat tangan. Baik, sekarang turunkan tangannya. Saya tidak butuh tangannya, tapi yang saya butuhkan adalah kesesuaian dengan ciri ayatnya. Ibu ngangkat sampai ke lantai 2, sampai ke kubah. Kalau nggak sesuai dengan ciri ayat ini, maka tidak akan pernah selaras dengan apa yang Allah inginkan. Nah, sekarang lihat. Fas-salihatu. Ciri istri solihah itu kata Allah yang utamanya ada 2. Satu, qanitatun. Qanita, jamaknya qanitat. Ibu qanita, apa artinya? Qanitat itu artinya orang yang taat kepada Allah. Kalau dalam konteks istri, orang yang taat kepada Allah dengan cara menaati suaminya pada yang baik-baik menurut Allah. Itu cara memahaminya. Di istri yang salihah itu, dia taat kepada Allah. Bagaimana cara taatnya? Menaati suaminya sepanjang suaminya minta yang baik menurut Allah. Misal, kata suami, "Ma, berhijab ya, insya Allah ya, salihah. Ma, besok ikut taklim ya, insya Allah Pak, salihah. Ma, malam tahajud ya, insya Allah Pak, salihah. Ma, besok baca Quran ya, Pak nanti aja deh, setengah salihah." Ngapain sih Pak Quran melulu? Tidak solihah. Jelas? Nah, jadi ibu, kalau suami minta pada yang baik-baik, ibu cepat kerjakan. Sebetulnya bukan suami yang minta, tapi Allah yang menurunkan lewat perintah itu untuk bertanya kepada Anda. Hei, kamu solihah bukan? Kamu solihah tidak? Tidak Ustadz, saya anak. Bukan namanya, sifatnya. Di ketika lewat kemudian di kalimat ustadz, apalagi di kalimat suami, itu untuk mengecek sifat solihah itu ada tidak. Mama, nanti mama malam tahajud ya. Kalau papa terlampau capek, mama bangun. Papa gimana sih nyuruh tapi tidak dilaksanakan? Jangan lihat kalimat itunya, Bu. Lihat kalimat perintahnya. Boleh jadi itu titipan Allah untuk menaikkan level solihah ibu. Karena itu ketika suami dipasangkan dengan istri, seringkali Allah kirimkan kemudian karakter-karakter pada suami, perintah-perintah pada suami, sebetulnya untuk menyempurnakan sifat istri. Itu hikmahnya. Dan sebaliknya, diturunkan kemudian pasangan pada istri yang serupa, karena ini kemudian lahan untuk menyempurnakan sifat suami. Makanya pasangan itu pasti sesuai. Dan jangan pernah mengharapkan pasangan orang. Kenapa suami saya tidak seperti Ustadz ya? Udah itu jalurnya. Jelas ya? Nah, cirinya itu. Tapi kalau suami memerintahkan kepada yang tidak baik menurut Allah, ibu boleh tolak. Dengan cara yang lembut. Ma, besok papa ada family gathering di perusahaan. Gak makan tahu level papa di perusahaan. Yang lain gak ada yang pakai jilbab, Ma. Lepas dulu lah, paling cuma 30 menit. Ibu boleh tolak dengan cara yang lembut. Pak, pekerjaan rezeki itu sudah Allah atur, Pak. Yang belum teratur kan surga kita. Mama khawatir ketika jilbab ini dilepas kita terpisah di surga. Lebih baik kita kenakan ini, dan ini bisa mengantarkan kita pada rezeki yang baik dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khawatir gimana kalau nanti saat dibuka mama wafat? Siapa yang tanggung jawab? Itu lebih indah masuk ke dalam hati dibandingkan dengan celaan dan kagetan. Lepas dulu ya, Ma. Apa? Paham ya? Itu begitulah. Walaupun memang tidak mudah. Ustadz juga sama ya. Sama. Makanya jarang Ustadz ceramah bawa istrinya. Itu sangat jarang. Ini live Mas.
Nanti kita selesaikan di rumah. 2. Nah ini kaitan dengan yang tadi. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Jadi istri salihah itu adalah menjaga nama baik keluarga, suami, khususnya ketika tidak sedang bersamanya. Perhatikan baik-baik. Yang telah Allah tutupi. Jadi kalau ada aib di rumah tangga, kata Allah jangan buka keluar. Ini jaminan Allah, Bu, ya. Sepanjang ibu tidak buka keluar, maka Allah akan tutup sampai dengan hari kiamat. Makanya kata Nabi, kalau ada peristiwa terjadi malam hari nggak enak, siangnya jangan dibuka, tutup. Kalau ada peristiwa siang, jangan dibuka malamnya. Nah ini yang terjadi seringkali, siang masih dibuka. Dan sekarang wasilahnya banyak, media sosial. Dia nggak keluar rumah, tapi bisa bikin status di dalam rumah. Nah yang paling tidak elok itu kadang-kadang, ini menjadi bahan untuk berbuat maksiat. Padahal dia sholat, tapi masih dikerjakan. Yang digosipkan bukan urusan luar, yang dibawa keluar justru masalah di dalam rumah. Judulnya memang pengajian datang. Ustadz belum tiba ketemu kawan, saling bersalaman. Apa kabar? Iya sayang, kemana aja? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya? Baik. Keluarga gimana? Sehat. Suami gimana? Di situ masalahnya. Ya, ingat gosip perbuatan fahsya sekaligus mungkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua, kita telah menyimak ceramah yang penuh dengan hikmah dan ilmu dari Ustadz Adi Hidayat. Beliau telah mengingatkan kita bahwa sholat yang benar tidak hanya sekedar gerakan fisik, tetapi sebuah ibadah yang memiliki makna mendalam. Ketika sholat kita dilakukan dengan niat yang benar, dengan pemahaman yang mendalam, sholat akan mendatangkan ketenangan dalam jiwa dan menjauhkan kita dari perbuatan fahsya dan mungkar. Sholat yang dilakukan dengan khusyuk juga membawa perubahan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Adi Hidayat. Burhan, petunjuk Allah yang ada dalam hati akan mencegah kita dari dosa dan maksiat. Oleh karena itu, sholat yang benar bukan hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga untuk memperbaiki akhlak dan membentuk pribadi yang lebih baik. Selain itu, kita juga diajarkan tentang pentingnya menjadi istri yang taat kepada Allah dan saling mendukung dalam kebaikan. Kehidupan rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang dan ketaatan akan membawa keberkahan dalam hidup kita. Semoga apa yang telah kita pelajari dari ceramah ini bisa menjadi bekal untuk kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan semoga kita semua semakin dekat dengan Allah, semakin taat, dan semakin baik akhlaknya. Jika Anda merasa ceramah ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari ilmu yang disampaikan. Mari kita sebarkan kebaikan ini kepada teman-teman dan keluarga. Dan yang terpenting, mari kita bersama-sama mendoakan Ustadz Adi Hidayat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan, keberkahan, dan terus menguatkan beliau dalam menyampaikan dakwah yang bermanfaat bagi umat. Silakan tuliskan doa-doa terbaik kalian untuk Ustadz Adi Hidayat di kolom komentar. Semoga Allah menerima setiap doa kita dan senantiasa memberkahi beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.